Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Mulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pemerintahan bersih atau good government, yaitu bagaimana cara membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintahan yang bersih ini adalah pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara jujur, transparan, dan juga bertanggung jawab, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering kita kenal dengan istilah KKN. Pemerintahan yang bersih juga selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi maupun juga kepentingan kelompoknya. Lalu, bagaimana sih cara kita membangun pemerintahan yang bersih? Oke, yang pertama ini ada menerapkan transparansi dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Oleh karena itu, pemerintahan harus membuka informasi mengenai anggaran, program kerja, hingga hasil pembangunan melalui media yang mudah diakses oleh publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Dan yang kedua, dengan memperkuat akuntabilitas para pejabat publik. Setiap pejabat harus bertanggung jawab atas keputusan dan juga kebijakan yang diambil. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran, harus ada sanksi yang tegas tanpa membedakan jabatan maupun status seseorang. Akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat karena pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat. Dan yang ketiga, ada memberantas korupsi secara konsisten. Korupsi ini menjadi salah satu hambatan yang sangat terbesar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh sebab itu, diperlakukan penegakan hukum yang adil, pengawasan yang ketat, serta integritas yang tinggi dan seluruh aparatur negara. Selain itu, pendidikan juga anti korupsi juga perlu ditanamkan sejak dini agar budaya jujur menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat. Dan yang keempat, ada meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan yang baik harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan juga ramah, dan tidak berbelit-belit. Saat ini, pemanfaatan teknologi di digital seperti layanan administrasi secara online dapat mengurangi praktik pungutan liar sekaligus peningkatan efisiensi pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Warga dapat menyampaikan kritik, saran, maupun aspirasi melalui forum diskusi, media sosial, ataupun saluran pengaduan resmi. Dengan adanya komunikasi dua arah ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Selain dari 5 hal tersebut, seorang pemimpin juga harus menjadi teladan pemimpin yang memiliki integritas jujur, disiplin, dan mengutamakan kepentingan rakyat akan memberikan contoh yang baik bagi bawahannya. Budaya kerja ini yang positif akan terbentuk apabila dimulai dari pemimpin yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan juga profesionalisme. Dalam perspektif komunikasi politik ini, keterbukaan informasi dan komunikasi efektif sangat penting. Untuk membangun kepercayaan publik, pemerintahan harus mampu menyampaikan kebijakan secara jelas, menerima kritik-kritik dan dengan terbuka, serta memberikan ruang dialog kepada masyarakat. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan semakin kuat sehingga terciptanya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi. Sebagai generasi muda, kita juga memiliki peran dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih. Kita dapat memulai dari hal-hal sederhana, yaitu contohnya seperti kita bersikap jujur, menaati aturan, dan juga tidak melakukan tindakan curang, serta berani melaporkan apabila menemukan praktik yang melanggar hukum. Selain itu, kita juga harus menjadi masyarakat yang kritis dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan melalui informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, sebagai kesimpulannya, membangun pemerintahan yang bersih membutuhkan kerjasama antara pemerintah, aparat, penegak hukum, dan seluruh masyarakat, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum,
pelayanan publik yang berkualitas, serta partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan good government. Dengan pemerintahan yang bersih, membangun dapat berjalan lebih efektif, kepercayaan masyarakat meningkat, dan kesejahteraan rakyat akan lebih mudah tercapai. Dan dengan demikian, pemaparan dari saya mengenai cara membangun pemerintahan yang bersih sebagai materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya good government dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan berpihak kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.